Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelas Hukum Tata Negara akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Pak Pati. Pertama dibacakan oleh Irsan. Pertanyaan nomor pertama, apa saja lembaga di Indonesia? Yang kami ketahui lembaga yang ada di Indonesia itu ada 5. Lembaga legislatif, lembaga eksekutif, lembaga yudikatif, lembaga eksaminatif, lembaga independen. Lembaga legislatif adalah lembaga yang berwenang membuat undang-undang yang mencakup MPR, DPR, dan DPD. Sedangkan lembaga eksekutif adalah lembaga yang memegang kekuasaan melaksanakan undang-undang, menyelenggarakan urusan pemerintah, dan mempertahankan tata tertib dan keamanan baik dalam negeri maupun luar negeri, yang mencakup presiden, wakil presiden, kementerian negara, pejabat setingkat negeri, lembaga pemerintah non-kementerian. Lembaga yudikatif adalah lembaga pemegang kekuasaan kehakiman yang mencakup Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial. Sedangkan lembaga eksaminatif adalah lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang mencakup BPK. Sedangkan lembaga independen adalah lembaga yang dibentuk dengan dasar hukum yang berbeda-beda, tetapi memiliki tujuan menciptakan pemerintah yang bersih dan bebas dari kepentingan politik, yang mencakup Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Komisi Pemilihan Umum, TNI dan Polri, Kejaksaan Agung, KPK, dan Komnas HAM. Pertanyaan kedua, apakah KPK itu termasuk lembaga independen? Ya, saya mau menjawab. Menurut pasal 3 Undang-Undang KPK dengan tegas menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Alasan hukum mengenai sifat independensi KPK secara terang dan jelas dinyatakan dalam pasal 11 Undang-Undang KPK yang menyatakan bahwa pihak-pihak yang paling potensial untuk diselidiki, disidik, serta dituntut oleh KPK adalah aparat penegak hukum dan penyelenggara negara. Kalau seumpama itu KPK dibubarkan, bisa apa tidak? Ya, saya akan menjawab tentang KPK bisa dibubarkan apa enggak. Kalau saya tidak setuju, karena kemungkinan sama sekali aset negara itu tidak akan kembali atau malah hilang entah kemana. Untuk 10 tahun yang lalu, 10 tahun ke belakang yang lalu, KPK sudah menyelesaikan 430 kasus. Berarti di sini bahwa KPK sudah berupaya dalam menangani kasus-kasus korupsi yang di Indonesia. Sekarang kita bayangin aja, jika KPK benar-benar tidak ada, maka pemegang mandat pemberantasan korupsi ini masih ditunggangi oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan alhasil malah tambah banyak kasus korupsi dan mungkin saja bisa lolos dari penyelidikan. Sekian itu saja jawaban dari saya tentang setuju tidak setujunya KPK dibubarkan atau dihilangkan. Mungkin ada pertanyaan dari Kemas. Cukup ya? Cukup, jelas. Ya, terima kasih buat teman-teman. Mungkin ini saja pembahasan dari kami bertiga. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.